Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah. Perkenalkan, saya Fahrudin Alwi, mahasiswa program studi Arab FIBUI 2013 sebagai Ketua Umum Formasi FIBUI 26. Marhaban ya Ramadan. La kalimata wala qawla alqaituha ila kalimata syukr. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain rasa syukur kita dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan sebaik-baik penurunan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Ini adalah kitab yang telah Allah berikan. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada manusia. Yang di sana, yang di Al-Quran itu tiada keraguan. Al-Quran merupakan petunjuk, huda, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, huda, pedoman hidup. Maka sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah, pastilah kita akan menggunakan petunjuk-petunjuk itu. Pastilah akan kita menggunakan pedoman-pedoman hidup itu sebagai acuan dalam kita bertindak, sebagai acuan dalam kita berperilaku dan lain sebagainya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ta'allama al-Qur'an di sini bermakna mempelajari. Kalau kita elaborasi kembali gitu, mempelajari bermakna banyak, luas. Bisa jadi pertama mempelajari huruf hijaiyah. Bahwasanya kita tidak akan bisa membaca Al-Qur'an kecuali kita juga mengetahui huruf hijaiyahnya. Ada ulama lain yang berpendapat bahwa bahasa Arab merupakan hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Kemudian yang kedua adalah wa'allamah, mengajarkannya, mengamalkannya. Maka ketika seorang sudah memiliki ilmu tentang membaca Al-Quran, tentang bagaimana dia kemudian memaknai Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka kemudian hal-hal tersebut harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah, telah disampaikan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis itu bukan kemudian hadis yang bisa menjadi excuse bagi kita untuk kemudian menunda kita mempelajari Al-Quran. Kemudian bagi kita menunda untuk kemudian membaca Al-Quran. Atau dengan berkata, saya belum bisa nih membaca Al-Quran, gitu. Nanti sajalah. Gitu. Bukan seperti itu. Karena ada hadis lain yang kemudian mendukung itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam bacaannya, maka malaikat akan bersamanya. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran namun dia terbata-bata dalam bacaannya atau kesulitan dalam membacanya, maka baginya dua kebaikan. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa apakah kita sudah mahir ataupun belum, hal itu tidak menunda kita untuk kemudian membaca Al-Quran. Barang siapa yang sudah mahir, maka kita diminta untuk memperbanyak bacaan-bacaan kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita. Dan barang siapa yang belum mahir, maka diwajibkan baginya kemudian untuk ta'allam Al-Quran. Maka diwajibkan bagi yang belum mahir kemudian untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari lagi cara-cara untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah. Maka kemudian dari dua hadis yang disampaikan tadi, kita sebagai manusia pasti haruslah punya ikhtiar, harusnya perjuangan, harus punya apa yang harus kita lakukan kemudian untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dengan mahir. Berbagai macam perjuangan harus kita lakukan, berbagai macam ikhtiar harus kita coba. Karena seperti yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, jikalau hati itu suci, jikalau hati itu bersih, maka ia tidak akan pernah bosan dalam membaca Al-Quran.
maka kita sebagai seorang manusia wajib hukumnya untuk mengikhtiarkan agar bagaimana hati kita senantiasa bersih, agar hati kita senantiasa tenang dan dekat dengan Allah. Dan kemudian kita meminta tolong kepada Allah, ya Allah jadikanlah hati ini, jadikanlah kami manusia kemudian yang tidak bosan dalam membaca Al-Quran. Karena sejatinya yang menggerakkan hati-hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya yang menggerakkan, yang menjadikan hati-hati kita menjadi hati-hati yang tenang, menjadi hati-hati yang bersih, menjadi hati-hati yang damai, menjadi hati-hati yang berasa dekat dengan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian kita sebagai manusia juga punya wajib untuk berikhtiar, untuk menjadikan bagaimana agar kita sebagai manusia untuk berikhtiar bagaimana hati-hati kita harus senantiasa bersih, bahwa hati-hati kita harus senantiasa jauh dari dosa, dari maksiat dan lain sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bahwa karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kelak di yaumil qiyamah sebagai syafaat bagi para pembacanya. Saudara yang dimuliakan Allah, marilah ketika kita korelasikan dengan hadis-hadis sebelumnya, dengan perkataan-perkataan hikmah yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa membaca Al-Quran, siapapun itu, baik yang sudah mahir ataupun belum mahir, maka marilah kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena insya Allah dia akan datang kelak di yaumil qiyamah. Kelak akan datang Al-Quran itu di hari kiamah nanti sebagai syafaat bagi kita, sebagai syafaat bagi orang-orang yang sudah membacanya. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah, maka bagi kita suatu kewajiban untuk berikhtiar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah doa yang diajarkan di setiap pesantren-pesantren Al-Quran yang terdapat banyak di UI sebenarnya, di sekitar kampus kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sebuah doa yang memiliki arti dan makna yang sangat indah bagi saya. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai rahmat bagi kami. Jadikanlah ia sebagai pemimpin. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai cahaya dan pedoman hidup kami. Ya Allah, jadikanlah kami ingat dengan ayat-ayat yang kami lupa terhadapnya. Dan berikanlah kami pengajaran-pengajaran kepada ayat-ayat yang kami bodoh dalam memahaminya. Dan berikanlah kami rezeki dan kenikmatan dalam kami bertilawah kepadanya. Dan Allah, jadikanlah ia sebagai hujjah bagi kami. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kami. Sungguh doa yang kemudian sangat indah. Dan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan bagi para pembacanya. Juga kemudahan-kemudahan bagi para penghafalnya untuk menghafal Al-Quran. Untuk mengingat ayat-ayat yang sudah diingat, yang sudah dihafal. Itulah sebuah doa yang sangat syahdu yang Allah ajarkan kepada kita, agar kemudian kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai wasilah agar kita bisa dekat dengan Al-Quran. Kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kita mengupgrade diri bersama dengan Al-Quran. Dan semoga Ramadan ini Allah jadikan hati-hati kita menjadi hati-hati yang lembut, agar kemudian bisa menikmati dalam kita bertilawah Al-Quran, dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita menghafal Al-Quran dan memurojaah ayat-ayat yang sudah kita ingat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa lahir kembali di Ramadan kemudian. Setelah selesai ini, kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi melalui Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga menginspirasi dan menjadikan pengingat bagi saya dan teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak nikmat yang telah Engkau